Cerita ini hanya fiksi dan hayalan dari penulis saja. Jika ada kesamaan nama, tempat, dan hal-hal lainnya, itu murni ketidaksengajaan dan kebetulan semata. Karya ini ditulis oleh nama pena Black Devil. Terima kasih. Part 4. Back to Bram. Setelah berjam-jam berjibaku dengan kemacetan dan hiruk pikuk kota Surabaya, akhirnya aku sampai juga di rumah. Setelah memarkirkan mobil, aku memasuki rumah dengan langkah gontai. Assalamualaikum. Aku memberi salam sambil menutup kembali pintu. Waalaikumsalam. Bunda menjawab salamku. Aku menghampiri Bunda dan menyalam tangannya. Kok anak Bunda wajahnya lesu banget sih? Tanya Bunda kepadaku. Capek Bun, jalannya macet banget, jawabku. Sudah makan sayang? Tanya Bunda lagi. Sudah, tadi di rumah Nita. Bram naik ke atas dulu ya Bun. Pengen istirahat di kamar, ujarku pada Bunda sembari melangkahkan kaki menyusuri anak tangga. Aku segera masuk dalam kamarku, menaruh tas dan langsung merebahkan tubuhku di atas kasur yang empuk. Ah, nikmatnya. Kupejamkan kedua mataku, berharap rasa kantuk datang dan menelanku ke alam ketidaksadaran. Semenit, 5 menit, 10 menit. Ah, kok nggak bisa tidur ya? Aku menggerutu sambil mengacak-ngacak rambutku saat aku memejamkan mata. Justru bukan rasa kantuk yang menyapaku, melainkan bayang-bayang cewek yang hadir di mimpiku saat tadi aku ketiduran di rumah Nita. Sontak hal tersebut membuat jantungku berdetak tidak karuan. Nita, ting tong, ting tong, ting tong, ting tong. Ya, sebentar, teriak seorang dari dalam rumah. Keren. Suara pagar terbuka. Cak Ayu, monggo masuk Mbak. Mbok Darmi tergopoh membukakan pintu dan mempersilahkan aku masuk. Assalamualaikum Mbok, sambil menyalin tangannya. Waalaikumsalam, jawabnya sambil tersenyum. Mbok Darmi adalah ART keluarga Bram dan beliau sudah bekerja di rumah Bram semenjak kami masih kecil. Cak Ayu, mau si Mbok buatin minum apa? Tanya si Mbok menawarkan minuman. Nggak usah repot-repot Mbok, makasih, ntar Nita bikin sendiri aja kalau haus, tolakku ramah. Oh ya Mbok, Bunda ada? Tanyaku sambil berjalan masuk ke dalam rumah. Ada di ruang tengah Mbak. Mau si Mbok panggilin? Nggak usah Mbok, makasih. Itu ibu Mbak. Cantik, ucap Bunda Bram. Assalamualaikum Bunda, ujarku memberi salam sambil menyalin tangan Bunda Bram. Waalaikumsalam sayang. Bunda mencium keningku dan memelukku. Anak Bunda sudah makan belum? Bunda hari ini masak banyak loh, khusus buat anak Bunda yang paling cantik. Sudah sih Bun, tadi di rumah. Tapi kalau sudah menyangkut masakan Bunda yang super duper enak, kayaknya aku wajib makan lagi. Kamu emang paling bisa deh kalau nyenengin Bunda. Ayo kita makan. Kebetulan Bunda belum makan siang, ajak Bunda sembari merangkul bahuku. Alkohol, kamu jahat tapi enak. Alkohol bisa juga buat luka ringan. Alkohol walau jahat tetap enak. Alkohol walau pajakmu tinggi tetap menjadi solusi. Alkohol, wow, wow, wow. Aku bernyanyi di dalam kamar mandi untuk menghilangkan pikiran jorok yang mengendap dalam otakku. Dingin juga airnya. Aku cepat-cepat menyambuni tubuhku dan langsung membilasnya. Sungguh aku tidak sanggup menahan rasa dingin ini. Plot. Suara pintu kamar mandi terbuka saat aku sedang handukan. Sontak aku berbalik menghadap arah pintu. Nita, seruku kaget karena aku melihat Nita sedang berdiri mematung di depan pintu dengan wajah yang begitu terkejut dan memerah. Pandangan matanya seolah menyiratkan suatu pandangan yang tidak percaya, sehingga membuatku mengernyitkan dahiku. Kenapa Nita bisa di situ? Dek, itu beneran Nita yang sedang berdiri di depan pintu kamar mandiku yang terbuka, sedang melihat ke arahku.
tanyaku dalam hati. Dengan gerakan refleks super cepat, aku langsung menutup Bram Junior yang belum sempat kusembunyikan. "Nit, tutup pintunya," seruku. Namun Nita tak menghiraukan ucapanku. Ia tetap berdiri mematung di depan pintu kamar mandiku. "Nit, tutup pintunya," seruku kembali dengan sedikit berteriak. Ia yang kaget mendengar teriakanku langsung bergegas menutup pintu kamar mandiku. Saat ini aku benar-benar sangat shock. Rasa malu menyeruak dengan hebat di dalam dadaku. Nita telah melihat kepala botak darokku yang berkilau. Gerutuku frustasi sambil mengacak-ngacak rambutku. Mandi seharusnya membuat tubuh jadi segar dan bersih. Namun bukan hal itu yang aku rasakan, melainkan aku merasa diriku sangat kotor dan hina. Good help me, hampir setengah jam lebih aku di dalam kamar mandi. Aku sangat takut untuk keluar. Kepalaku pusing dan aku sangat bingung bagaimana caraku harus menemui Nita. Bismillah, doaku saat membuka pintu kamar mandi. Suara pintu kamar mandi terbuka. Kulihat Nita sedang duduk di tepi kasur. Tangannya sedang memegang remote AC, sepertinya ia sedang mengatur suhu ruangan. "Cowok mesum," serunya dengan sorot mata yang tajam menatap ke arahku. "Kok aku dibilang cowok mesum? Kan aku nggak ngapa-ngapain. Tadi kamu di kamar mandi lagi gitu kan?" tanyanya. "Lagi gitu apa?" tanyaku dengan heran. "Ya itu pokoknya." "Oh, maksudmu yang itu," jawabku santai dengan wajah sok cool. Saat aku teringat cara aku memegang dedek manisku saat aku menutupinya dari pandangan Nita, kurasa Nita salah persepsi. Tuh kan, dasar cowok mesum. Loh, kok aku dibilang cowok mesum sih? Kan kata itu yang aku maksud. Aku lagi mencoba melindungi mahkotaku dari pandangan orang jahat. Cara melindunginya aja yang salah, jadi aku terlihat seperti orang yang lagi jorok. "Kamu gak usah ngeles deh," ujarnya geram. "Loh, kok jadi kamu yang marah? Kan aku yang seharusnya marah sama kamu. Sudah masuk kamar orang gak pakai permisi, ditambah masuk kamar mandi gak pakai ketuk pintu lo dulu. Salah siapa pintu kamar mandinya gak dikunci?" "Jadi aku yang disalahin sih? Kan kamar mandinya ada di dalam kamarku, dan cuma aku yang pakai kamar mandi ini. Jadi hal yang wajar kan kalau aku nggak kunci pintu kamar mandi." Bram, sudah deh, gak usah ngalihin pembicaraan. Kamu tadi di kamar mandi lagi muasin diri kamu sendiri kan? Tembaknya langsung. "Iya iyalah pastinya. Dari dulu orang kalau mandi ya pasti muasin dirinya sendiri lah, Nit. Masa aku yang mandi yang puas orang lain?" "Bram," geramnya. "Apa sih, Nit? Emang aku ngapain? Orang aku di kamar mandi nggak ngapa-ngapain, cuma mandi biasa." "Kalau kamu di kamar mandi nggak ngapa-ngapain dan cuma mandi biasa, terus ngapain tadi kamu megangin itumu?" "Ya wajar lah kalau aku tadi megangin ituku, kan biar nggak kelihatan sama kamu. Secara kamu tiba-tiba buka pintu kamar mandi," kilahku. "Terus kenapa itumu kok bisa gede gitu?" tanyanya lagi. Kudekati dan kutatap wajahnya dengan mata yang sedikit kusipitkan dan bertanya, "Oh, itu gede ya?" "Aduh, sakit Nit," keluhku sambil meringis kesakitan dan mengusapi kepalaku, karena kepalaku dipukul menggunakan remote AC. "Dasar cowok mesum," ujarnya ketus. "Sakit banget Nit, astaga," keluhku yang masih merasa kesakitan. "Dasar mak lampir," gerutuku. Ups, aku yang keceplosan langsung buru-buru menutup mulutku. "Kamu tadi bilang apa, Bram, barusan?" tanyanya padaku sambil tersenyum manis. Namun auranya terlihat sangat menyeramkan. Enggak Nit, aku nggak bilang apa-apa kok," jawabku ketakutan. "Kamu tadi bilang aku kayak malampir kan?" serunya dengan mata melotot menatap tajam ke arahku. Bahkan kali ini ia lebih menyeramkan dari malampir. "Cia, bang!" Nita memukul habis-habisan tubuhku. Sekarang kalian tahu dengan sendirinya kan
betapa sangat menyeramkan seorang Anita Kusumaningsih. Maju goblok, woi, tank goblok, magiku pada timku saat aku sedang bermain game Dota 2. Bram, berisik amat sih, omel Nita. Cacing pura kecoa tiarap, aral terbang babi lo, tim goblok. Buk, sebuah bantal melayang mengenai kepalaku. Aduh, apaan sih Nit? Ganggu orang lagi main game aja, sengutku. Kamu tuh ganggu orang lagi fokus nonton film. Berisik amat sih dari tadi. Mana pakai nyebutin segala nama kebun binatang. Cerotosnya namun tak kuhiraukan. Aku tetap fokus pada game yang kumainkan. Mundur goblok. Ini tim, astaga naga bodohnya minta ampun. Gerutuku frustasi melihat teman setimku mati semua. Bram, woi bantu kunyuk, malah ditinggal kabur. Buk gedebuk. Aduh ya Allah, keluhku sambil merengis. Kali ini kepalaku benar-benar terasa sakit karena Nita kembali melemparku dengan bantal dan tepat mengenai kepala belakangku. Saking kuatnya ia melempar, kepalaku sampai tertunduk dan dahiku menghantam meja dengan telak. Ya Allah, sakit banget, Dit. Kamu tuh jadi cewek kasar banget sih, kesalku dengan suara meninggi. Rasain, aduh sakit banget, gumamku sembari mengusap dahiku yang benjol. Sampai sekarang aku masih tidak paham dengan sifatnya Nita. Terkadang ia bisa sangat manis dan lembut bagaikan kapas, namun tak jarang dia juga bisa sangat menyeramkan, menyerupai monster yang membuat Ultraman kewalahan. Bayangin aja, Ultraman aja kewalahan, apalagi aku yang hanya manusia biasa. Kamu tuh bisa nggak sih nggak kasar? Jadi cewek nggak ada sifat lembut-lembutnya? Bentakku lagi padanya, kali ini sembari menggebrak meja. Terdengar suara isak tangis Nita. Kalau udah kayak gini nangis, emang nggak ada senjata lain ya selain menangis? Dasar cewek, ujarku sinis. Jahat banget sih jadi cowok, isaknya. Kamu tuh yang jahat, dasar cewek ngeselin. Aku tidak mau kalah. Kamu jahat. Tiba-tiba Nita berteriak dan menangis keras. Apa aku udah kelewatan ya? Tanyaku dalam hati. Aku menoleh ke belakang. Kulihat Nita sedang menyembunyikan wajahnya di atas lutut yang ia tekuk. Tubuhnya bergetar sambil menangis sesenggukan. Aku pun terenyuh dan merasa sangat menyesal karena sudah membentaknya dan membuatnya menangis. Mungkin kali ini aku sudah sangat kelewatan, tidak seharusnya aku membentaknya, apalagi sampai menggebrak meja karena terbawa emosi. Perlahan aku pun menghampiri Nita dan duduk di sebelahnya. Nit, maafin aku ya, gak seharusnya aku marah sampai segitunya sama kamu. Maafin aku karena sudah kasar sampai membentak kamu, ujarku tulus sambil mendorong bahunya agar ia duduk tegak. Nampaklah wajah cantik Nita yang begitu kusut dan air matanya membasahi pipi. Maafkan aku ya Nit, ujarku lagi sambil mengusap air mata pada pipinya. Tidak ada jawaban darinya, yang ada malah ia semakin mengeraskan tangisannya. Sungguh aku merasa sangat bodoh karena telah membuatnya seperti ini. Yang bisa kulakukan sekarang hanya mencoba menenangkannya. Aku menarik tubuh Nita ke dalam pelukanku. Kepalanya kubiarkan bersandar pada dadaku. Tangan kiriku menggenggam kedua tangannya, sementara tangan kananku mengusap kepalanya lembut dengan rasa penuh kasih sayang. Sudah Donit, jangan nangis terus. Aku kan udah minta maaf, sambil mengelus kepalanya. Bram, lirih Nita di sela tangisannya. Apa? Sahutku lembut. Kamu jangan kayak gitu ya, sembari mendongakkan wajahnya memandangku. Iya, aku janji, aku nggak akan kasar lagi ke kamu. Aku semakin merasa menyesal karena telah membuat Nita sedih. Janji? Iya, aku janji. Makasih. Aku nggak suka kalau kamu suka begituin cewek. Hah? Begituin gimana? Aku nggak pernah begituin kok. Sumpah, Nit.
Aku masih perjaka, tanyaku kebingungan. Kayak cowok itu, ujarnya sembari tangannya menunjuk ke arah layar laptop yang sedang menayangkan film drama Korea. Kali ini aku tidak memaki dengan menyebutkan nama binatang, melainkan nama kelamin mereka dalam berbagai bahasa daerah di Indonesia. Meskipun hanya di dalam hati. Tuh cowok nggak punya perasaan banget. Kamu jangan kayak gitu ya. Kan udah janji. Lirisnya dengan nada sedih. Aku menurukan. Gaya Nita menangis. Anehnya air mataku beneran keluar. Mungkin karena kesal dan gondok, karena sudah salah sangka pada sikap Nita. Kok kamu ikutan nangis, Bram? Ikutan sedih ya? Filmnya emang sedih banget. Coba kalau cowoknya lebih peka. Jadinya kan nggak akan kayak gitu, ujar polos Nita. Ya Tuhan, apa salahku? Kenapa aku diberi ujian seberat ini? Tanyaku dalam hati. Tangis kami serempak sembari berpelukan bersama. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan semoga kita sehat selalu dan berjumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih.